Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan Bapak Asep yang berada di Sumatera Selatan. Beliau pada saat ini dalam posisi periode pengunduran diri ya. Dia telah melakukan one month notice ya, pengunduran diri. Jadi di dalam masa periode pengunduran diri dia yang 30 hari itu, tiba-tiba perusahaan dia tempat bekerja melakukan ya, atau melayangkan surat peringatan kepada beliau dan melakukan demosi. Nah, yang melakukan demosi tersebut adalah manajer yang baru saja berada di perusahaan tersebut. Menurut info beliau, pimpinan perusahaan yang lain yang sudah lebih dulu bekerja daripada manajer tadi tidak menyangka bahwa manajer yang baru itu melakukan demosi kepada Bapak Asep ini. Nah, menurut informasi Bapak Asep, selama ini dia bekerja baik-baik saja dan tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan apapun terkait pekerjaan dia. Bapak Asep yang kami hormati, di dalam hukum ketenagakerjaan kita memang tidak ada secara tegas dan secara tertulis pada saat kapan perusahaan boleh melakukan melayangkan surat peringatan ya, melakukan demosi, melakukan promosi. Tidak ada batasan itu. Namun ketika demosi dilakukan pada saat posisi Bapak Asep sudah mengundurkan diri ya, dalam periode 30 hari itu, maka hemat kami ini adalah penyeludupan hukum ya. Perusahaan mencoba atau manajer yang baru itu mencoba, ketika Bapak didemosi maka hak-hak Bapak akan diturunkan ya. Itu yang coba dilakukan oleh manajer yang baru itu ya. Tapi perlu kami ingatkan kepada perusahaan ya, apapun yang dilakukan perusahaan ya terkait dengan demosi itu, yang harus diingat adalah, pertama, perusahaan tidak boleh serta-merta melakukan demosi atau melakukan surat peringatan, melayangkan surat peringatan, nggak boleh. Harus ada persoalannya dulu ya. Kalau misalnya si pekerja tidak cakap dalam bekerja, maka lakukan dulu pelatihan ya. Panggil dulu pekerja itu, coaching dulu ya. Jadi dilatih dulu itu si karyawan ya, latih. Ketika sudah selesai pelatihan, ternyata hasil pelatihan itu tidak juga dapat ditangkap oleh si pekerja, maka perusahaan baru bisa melayangkan surat peringatan. Atau kalau misalnya mau melayangkan SP itu dalam keadaan langsung ketahuan ini terbukti melakukan kejahatan ya, misalnya penipuan, penggelapan aset-aset perusahaan, langsung SP juga nggak masalah ya. Tetapi kalau terkait dengan skill, kemampuan, itu harus dilatih dulu, di coaching dulu ya. Baru ketika memang si pekerja tidak cakap, tidak mumpuni di dalam pekerjaan yang diberikan tanggung jawab sama dia, sudah dilakukan coaching tadi, maka perusahaan bisa melakukan atau melayangkan surat peringatan 1, 2, dan 3 dan melakukan demosi apabila misalnya perusahaan masih menginginkan pekerja itu bekerja di perusahaan itu. Artinya jabatan yang tadinya misalnya supervisor diturunkan kepada level staff boleh ya, kalau misalnya perusahaan masih menginginkan tenaga si pekerja tadi. Nah, begitu Pak Asep. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah, ketika perusahaan melakukan demosi itu tidak akan mempengaruhi kepada upah-upah yang selama ini diperoleh Bapak Asep ya. Ketika memang demosi itu dilakukan ya, diturunkan hak-hak Bapak ya, upahnya diturunkan, itu tidak boleh ya. Upah itu sudah disepakati. Untuk menurunkan upah pada saat demosi harus disepakati dulu bahwa gajimu akan diturunkan ya. Itu tidak boleh, harus ada kesepakatan bersama. Itu harus diingat perusahaan. Itu tidak bisa dilakukan langsung demosi, turunkan hak. Ya, yang dilakukan manajer itu sebenarnya adalah dia mencoba, ketika Pak Asep di demosi maka hak-hak Bapak akan diturunkan.
ya. Apalagi Bapak mundurkan diri. Artinya kenapa dibikin demosi? Karena memang ketika kantor Bapak ada peraturan perusahaan yang mengatur bahwa yang mengundurkan diri mendapatkan hak-hak uang masa penghargaan mungkin, ya. Jadi dia dengan Bapak didemosi akan turun hak-hak Bapak, perhitungannya kan upah Bapak. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, bagaimana sebenarnya proses demosi itu dilakukan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa perusahaan itu dan peraturan kita tidak ada yang secara tegas mengatur tentang pada saat kapan, ya, melakukan demosi, melayangkan surat peringatan, memecat pekerja, tidak ada. Itu perusahaan dibebaskan untuk itu, namun tidak bisa serta-merta sewenang-wenang untuk melakukan itu. Harus ada harus jelas semuanya. Jadi harus ditemukan dulu kesalahan-kesalahannya, diperingati atau di coaching dulu, baru dilakukan, ya. Nah, ini penyeludupan hukum ini. Ketika dilakukan pada saat 30 hari mau resign, ya kan, Bapak sudah memberitahukan bahwa akan mengundurkan diri. Dalam periode 30 hari itu tiba-tiba dilakukan demosi, itu tidak masuk akal, ya. Jadi selama ini kemana, ya, pimpinan-pimpinan perusahaan? Apalagi Bapak Asep bilang pimpinan yang lain juga merasa kok bisa seperti ini, ya. Itu tidak bisa, Pak Asep. Jadi seharusnya sebelum Pak Asep mengundurkan diri, harusnya kalau misalnya pekerjaan Bapak selama ini kurang, sebelum Bapak mengundurkan diri itu sudah harus ada coaching, peringatan, demosi, harusnya di situ, ya. Jadi Bapak gak usah khawatir tentang demosi itu. Kalaupun tetap perusahaan melakukan demosi kepada Bapak dalam periode 30 hari itu, lakukan perundingan bipartit. Ini perselisihan ini, ya, yang akan diperjuangkan oleh perusahaan, bagaimana meminimalisir tanggung jawab mereka untuk membayar hak-hak Bapak. Apabila misalnya 10 juta gaji Bapak, kan kalau misalnya demosi pasti Bapak nanti diturunkan kepada posisi yang lebih rendah, ya. Katakanlah dengan upah 5 juta, artinya kan dia keuntungan 5 juta kalau misalnya demosi ini berhasil. Kan begitu, Pak. Nah, ketika itu memang perusahaan tetap kekeh bahwa Bapak harus tetap demosi, maka lakukan perundingan bipartit. Ini udah termasuk perselisihan hubungan industrial, ya. Lakukan perundingan bipartit itu. Nanti kalau misalnya pada hari hanya Bapak dikasih hak-hak Bapak tidak sesuai dengan perhitungan Bapak, jangan pernah terima itu, jangan pernah tanda tangani, tolak. Lakukan terus perselisihan hubungan industrial. Kalau mentok di perundingan bipartitnya, silakan adukan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Nanti Bapak akan dipanggil, ya, dilakukan mediasi. Apabila mediasi itu deadlock juga, nanti Disnaker akan memberikan anjuran kepada Bapak, dan anjuran itu bisa ditolak atau diterima, ya. Kalau misalnya Bapak terima, perusahaan menolak, maka ajukan gugatan. Nah, anjuran itulah yang menjadi tiket Bapak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Sumatera Selatan, ya. Nanti disitulah berproses. Ingat, nanti kalau misalnya Bapak 30 hari diberikan hak-hak Bapak tidak sesuai, maka jangan pernah tanda tangan itu. Karena ketika Bapak tanda tangan, dianggap Bapak menerima hak-hak sebagaimana yang sudah diberikan oleh perusahaan, ya. Kesimpulannya adalah demosi pada saat periode 30 hari Bapak sudah mengajukan resign itu adalah penyeludupan hukum, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya, kepada Bapak Asep. Terima kasih, selamat pagi.